I walk with you wherever you go. Through Di tears dalam kitab and Wahyu bab 11 dikatakan Maria itu adalah tabut perjanjian Allah. Tabut perjanjian baru. Dan tabut perjanjian lama itu dibuat oleh Musa. Tabut perjanjian yang lama itu amat sangat suci dan kudus. Imam Harun mau masuk ke dalam tabut itu harus menyucikan dirinya. Bahkan dikatakan siapa yang berdosa masuk ke dalam tabut perjanjian mati. Dan ingat, tabut perjanjian itu pernah diarak sampai menghancurkan satu kota. Apa kotanya? Syukur kepada Allah. Ini tanda-tandanya hari Tuhan sudah dekat. Yeriko, betul, Yeriko. Yeriko hancur, tabut perjanjian diputar. Sekarang pertanyaan saya, apa isi tabut perjanjian itu, saudara-saudaraku? Prodiakon? Apa isi tabut perjanjian? Kalau Anda tidak bisa menjawab, Anda naik pangkat jadi pastor paroki. Siap? 2 loh batu. 1. Yang kedua, tongkat siapa? Tongkat Harun, betul. Yang ketiga, roti mana? Oh, hebat sekali kamu, nak. Kelihatan dari wajahmu calon suster. Atau jangan-jangan bapaknya pastor, ibunya suster. Itu penyesatan namanya, betul. Tongkat Harun, roti mana, dan 2 loh batu. Itu adalah tabut perjanjian yang suci. Dibawa oleh orang Israel sebagai tanda kehadiran Tuhan. Sekarang Maria adalah tabut perjanjian baru. Karena Yesus sering dikatakan sebagai roti hidup, mana yang baru. Nah, jadi kalau roti mana tabut perjanjian ada di dalam roti mana ada di dalam tabut perjanjian Allah yang lama, maka roti hidup yang baru itu ada di dalam tabut perjanjian baru, yaitu siapa? Bunda Maria. Dan ingat, tabut perjanjian lama saja suci, kudus. Apalagi Bunda Maria. Bunda Maria suci, ingat, karena Tuhan yang mau. Jadi ini kehendak Tuhan. So jangan tanya-tanya, kepo lu. Jadi kalau kita tanya, kenapa Bunda Maria suci? Kenapa Bunda Maria dilahirkan tanpa dosa? Lu tanya Tuhan. Nanti kalau pastor nanti bisa tanya nggak? Bisa kalau masuk surga. Lah kalau masuk neraka, ya kamu yang nanya. Jadi saudaraku, ingat, Bunda Maria mencapai kekudusan adalah karena karya Tuhan. Jadi tidak pernah dosa itu bersatu dengan kekudusan. Tidak bisa, tidak pernah bisa. Maka kalau Allah lahir ke dunia, pasti tempat rahim yang dilahirkan pun harus suci. Maka di situ kita harus punya pola pikir, kenapa Bunda Maria punya tempat yang mulia? Maka Bunda Maria di dalam gereja seringkali disebut sebagai Theotokos, Bunda Allah. Nah, halo. Jangan punya pikiran, kalau Bunda Allah berarti Tuhan punya bunda ya. Allah Bapa punya bunda, Allah Putra punya bunda, Allah Roh Kudus punya bunda. Berarti lebih hebat bundanya dong. Nah, otaknya jangan kayak otak blow on. Jadi gelar Theotokos, Bunda Allah, itu jangan digelarkan, oh ini Bunda Allah berarti di bawahnya anak-anaknya. Tidak.
Kenapa disebut Maria Bunda Allah? Karena dia melahirkan Yesus. Tidak ada konteksnya dengan apa? Berarti dia di atas Allah. Tidak ada, jangan dihubung-hubungin. Tapi kan kalau di dunia seperti itu, ya terserah. Silahkan. Jadi pola pikir manusia jangan begitu saja langsung dikontekskan dengan pola Allah. Karena ingat ya, kita mau memberikan gelar-gelar Tuhan itu kan memakai nama-nama manusia. Betul atau tidak? Sedangkan Allah mau diberi gelar seperti apapun, tidak pernah selalu 100% menggambarkan Tuhan. Setuju atau tidak? Ya, nggak akan pernah. Nggak mungkin berhasil. Maka di situ pun sama, gereja belajar untuk apa? Menggambarkan Tuhan dengan kata-kata manusiawi, maka cara pandangnya harus seperti cara pandang gereja. Gitu. Nah sekarang kita sudah kenal Maria adalah Bunda Gereja, Bunda Allah. Maria adalah tabut perjanjian baru, suci, kudus. Oleh karena itu mari kita lihat, ada apa dengan Bunda Maria sehingga di dalam gereja Katolik begitu mendapat penghormatan. Di dalam Lumen Gentium artikel 54 dikatakan, oleh karena itu tetap berlakulah pandangan-pandangan yang dalam aliran-aliran Katolik dikemukakan secara bebas tentang Maria. Yang dalam gereja kudus menduduki tempat paling luhur sesudah Kristus dan paling dekat dengan kita. Maka Bunda Maria mempunyai tempat amat istimewa dalam gereja. Nah Bapak Ibu ingat ya, gereja Katolik itu tidak hanya mengutamakan kitab suci. Gereja Katolik juga mendasarkan imannya lewat tradisi para rasul yang diajarkan oleh para rasul dan pengikutnya sejak zaman gereja perdana. Maka ada di dalam gereja perdana disebut sebagai bapak-bapak gereja. Santo Agustinus, Hieronymus, Athanasius, itu adalah bapak-bapak gereja yang lahir di tahun 100, 300, abad-abad pertama. Di dalam abad-abad pertama, bapak-bapak gereja itu sangat menghargai Bunda Maria. Karena apa? Karena ada tradisi umat yang memang seperti itu. Dan itu diteruskan oleh gereja. Jadi jangan berpikir gereja itu baru punya statement setelah sekian ribu tahun baru muncul statement bahwa Maria seperti ini. Tidak. Semua muncul statement tentang Bunda Maria karena ada akarnya. Dari apa? Tradisi gereja. Sekarang mari kita juga perhatikan. Siapa yang banyak menampakkan diri? Maria apa Yesus? Maria, Yesus terlalu mulia. Bunda Maria. Kita juga sebagai orang Katolik, kenapa sih berdoa bersama Bunda Maria? Karena kita merasa, Tuhan, saya tidak pantas, tidak layak. Saya orang berdosa, saya minta gitu ya. Dedek, misalnya kamu kelas berapa? Kelas 3 SD. Nilainya itu matematika seperti Romo, 3. IPA 3. Agama 10. Kan cita-cita jadi pastor. Gitu ya. Lalu dapat nilainya jelek terus. Lalu minta hadiah ke papa mama. Malu atau tidak? Malu, bener tahu malu. Saya nggak pernah tahu malu waktu itu. Jadi dia pendidikannya bagus gitu ya. Jadi kalau kita yang tidak punya prestasi, saya betul sama. Waktu kecil, adik-adik saya ranking 1, ranking 2, ranking 3. Datang kepada Pak, hadiah Pak. Dikasih, kok 35. Pak, hadiah Pak. Nih, ranking 35 hadiah. Saya kan pernah cerita toh, saya ingin sekali punya sepeda. Sampai saya ngomong, Pak belikan sepeda.
Kok kamu bisa nilai matematika 8 atau 7, Bapak belikan sepeda. Saya sampai ngomong, wah Pak, sampai kiamat juga nggak akan bisa 8, 7. Itu hanya kehendak Tuhan terjadi gitu ya. Nggak mungkin banget gitu ya. Jadi kalau kita punya salah, kita tidak mungkin meminta. Betul atau tidak? Sama. Kadang-kadang ada suami tiba-tiba baikan kepada istri. Jangan-jangan ada sesuatu. Lu baru salah ya. Udah jangan diinget-inget dong gitu. Nah, sama. Di dalam doa kita pun, kita itu orang berdosa, kita tidak pantas. Saya tak pantas Tuhan memohon padamu. Tapi tolong kabulkan, jangan lihat saya, tapi lihat bundaku. Lihat Bunda Maria, saya berdoa bersama Bunda Maria. Di sini letaknya kenapa Maria menjadi penolong abadi. Dia menolong membantu doa kita. Dan nanti kita perlihatkan bahwa di dalam tradisi kitab suci pun memperlihatkan itu. Yang kedua, di dalam tulisan Santo Paulus ke-6 menulis tentang penghormatan kepada Bunda Maria. Pada Maria segalanya mengacu kepada Kristus dan tergantung padanya. Artinya apa? Secara teologis mesti kita pahami bahwa seluruh hidup dan keberadaan Maria serta seluruh gelar dan penghormatan yang diterima oleh Bunda Maria karena hubungan dan hanya karena jasa putranya Yesus Kristus. Harus kita perhatikan itu. Jadi Maria mendapat gelar-gelar dalam gereja bukan karena dahsyatnya Maria semata-mata, tetapi karena hubungan spesial dengan Yesus. Siapa yang pertama-tama mengakui bahwa Yesus itu Allah? Kalau bukan ibunya. Kalau bukan ibunya. Siapa yang memberi cinta pertama kepada Yesus kalau bukan ibunya? Maka pada saat Yesus dikatakan oleh orang-orang, Yesus, saudara-saudara dan ibumu mencari engkau. Apa jawab Yesus, ibu? Oh, waktu itu ibu datang. Hebat banget. Oh, masih kecil, iya. Siapakah ibu dan saudaraku? Dan Yesus menunjuk kepada mereka, saudaraku dan ibuku adalah apa? Mereka yang mendengarkan dan melakukan perintah Allah. Dengan demikian, Yesus itu mau menunjukkan kepada siapa? Maria itu ibu saya tidak hanya dalam hubungan kedagingan, tetapi juga dia adalah ibu yang sungguh-sungguh taat pada Allah. Jadi ini spesialnya Maria. Jadi Maria itu menjadi besar karena hubungannya dengan Yesus. Maka coba lihat Bapak Ibu, kalau lihat beberapa patung Bunda Maria, arca Bunda Maria atau ikon Bunda Maria, Maria menggendong Yesus, tangannya kemana? Tangannya kemana? Tangannya begini. Tangannya menunjuk pada Yesus. Dia mau menunjukkan apa? Jangan cari saya, cari dia. Cari dia. Jangan lari pada saya, lari pada dia. Jadi Maria tidak pernah mau menjadikan dirinya pusat. Tidak. Maria menginginkan orang-orang datang pada putranya. Pada Yesus. Jadi perhatikan bahwa sangat jelas sekali Maria itu menjadi besar dalam hubungannya dengan Yesus. Kita coba lihat juga Rosario. Apakah Rosario itu merenungkan Bunda Maria? Tidak. Seluruh peristiwa Rosario itu merenungkan siapa? Yesus. Peristiwa gembira.
Memang peristiwa gembira disebutnya seperti apa? Mari peristiwa gembira yang pertama. Yesus Yesus disalib, peristiwa gembira pertama. Oh, langsung Yesus mati toh ya. Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Peristiwa gembira ini pertama pun berhubungan dengan siapa? Yesus. Peristiwa kedua, Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya. Ingat, di dalam kunjungan itu Elizabeth berteriak apa? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku? Lihat. Jadi di dalam kitab suci Maria pun mendapat gelar ibu Tuhanku. Sampai datang kepada aku. Peristiwa sedih pasti, peristiwa mulia, peristiwa terang, semuanya dalam hubungan dengan Yesus. Maka rosario itu jangan berpikir berdoa kepada Maria. No! Anda berdoa merenungkan Yesus bersama Maria. Bersama Maria kita diiringi Maria. Yesus bangkit dari mati. Salam Maria, penuh rahmat. Saya merenungkan kebangkitan Yesus bersama Maria. Bersama Maria. Doa-doa saya sampaikan bersama Maria. Rosarium Virginis Mariae, dekrit tentang Ibu Maria mengatakan, di antara makhluk ciptaan tidak ada yang mengenal dan mengetahui Kristus secara lebih baik selain Maria. Tidak seorang pun dapat memperkenalkan kita pada satu pengetahuan yang mendalam akan misteri hidup Kristus selain daripada Maria. Jadi memang dari sejak awal dekrit-dekrit, tulisan-tulisan yang lama mengatakan kita mampu bertemu dengan Yesus karena Bunda Maria. Memperkenalkan secara benar. Nah, kita lihat lagi. Apa keistimewaan Bunda Maria? Pertama-tama, rahmat dan karunia Allah yang hidup di dalam hati Bunda Maria. Tidak pernah seorang atau sesosok ya malaikat itu. Ya katakanlah, sosok malaikat menyapa orang dengan kata-kata, mana la ilaha illallah. Gue sono hilang. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Lihat, engkau dikaruniai. Jadi apa itu dikaruniai? Engkau diberkati, engkau dipilih, engkau dituntun oleh Allah. Rahmat Tuhan berlimpah atas kamu. Itu kata-kata malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Jadi Maria adalah pribadi yang pertama-tama dan paling utama begitu dicintai dan dikasihi Allah. Maka Allah adalah Dia yang berlimpah kasihnya, setianya, dan itu dirasakan oleh Bunda Maria. Nanti kita lihat, saya akan memperlihatkan Magnificat. Magnificat Maria sungguh memperlihatkan bahwa hidup dia adalah hidup yang dipenuhi dengan roh Allah. Dipenuhi dengan karunia Tuhan. Saudaraku, penting banget bagi setiap orang Kristiani menyadari bahwa hidup kita ini diberkati Tuhan. Penting banget.